Rahimakumullah, kita lanjut. Ustadz Januar Arifin itu menyindir kita dengan menulis buku banyak maunya tapi singkat sujudnya. Nah, ini ada lagi modelnya. Kita ini bisa jadi, termasuk saya, orang yang banyak maunya tapi singkat sujudnya. Jika maunya banyak, maka mestinya sujudnya panjang, sujudnya banyak, rokaatnya banyak, jumlahnya banyak. Karena itu kembali apa yang harus kita berbuat dan bekal sebelum mati, kembali kepada Maha Melakna. Bagaimana menanamnya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam majlis yang keempat Ahad pagi 10 Syawal 545 Hijriah di pondoknya beliau mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Faman zar'a khairan khasada ghibtah wa man zar'a syarran khasada nadama. Beliau itu mengatakan ad-dunya mazratul akhirah, dunia itu ladang akhirat. Dunia itu tempat berkebun untuk dipanen nanti di akhirat. Faman zar'a khairan khasada ghibtah. Barang siapa yang menanam kebaikan, dia akan memanen kebahagiaan. Menanam kebaikan di dunia akan menanam kebahagiaan, menuai kebahagiaan di akhirat. Wa man zara'a syarron, barang siapa yang menanam keburukan, khasoda nadamah, dia akan menyesal nanti di akhirat. Jadi kembali, hidup itu bagaimana menanamnya, hidup itu bagaimana kita berbuat di dunia ini sebelum kita wafat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 Allah menegaskan wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Tidak ada kecualinya, semua manusia itu dalam keadaan rugi, dikecualikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi kunci orang tidak rugi di dunia dan di akhirat itu yang pertama amanu, beriman. Alhamdulillah kita karena iman subuh sholat tepat waktu, alhamdulillah. Karena iman kita sholat berjamaah, karena iman kita ikut kajian, karena iman kita juga mendengarkan kajian dengan tekun. Iman tidak cukup, harus dibarengi dengan wa amilus sholihat, beramal ibadah yang baik. Tidak cukup dengan itu, ditambah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan juga saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi bekal hidup sebelum mati yang pertama iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu apa? Setelah iman ikuti dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu maknanya kalau kita itu berbuat sesuatu, perhatikan bagaimana orang lain meresponnya. Kalau kita dicubit orang lain tidak suka, maka kita jangan mencubit orang lain. Kalau kita tidak suka dihina oleh orang, maka kita jangan menghina orang. Itu dalam bahasa lainnya ngaji roso. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
dakwah ini dalam kaitan mengajak umat untuk amanu wa amilus sholihat. Dengan kata lain, hidup itu harus memiliki iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana baiknya manusia yang dermawan, manusia kemanusiaannya bila tidak ada iman. Di dermawan kalau nggak ada imannya batal. Beribadah tidak ada imannya juga batal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Amal soleh tidak dilandasi oleh iman, dermawan, suka memberi, sedekah, suka menolong orang, itu perbuatan-perbuatan baik. Tetapi jika tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah, dalam kacamata Islam itu masih kurang. Hadirin kaum muslimin sidang subur rahimakumullah. Bekal hidup sebelum mati wajib beriman. Tatkala Jibril bertanya kepada Nabi, "Fa'akhbirni anil iman." Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala shadaqta. Jibril bertanya. Waktu itu beliau menyamar sebagai kakek tua berpakaian serba putih, bersorban putih. Maka lalu bertanya, "Akhbirni anil iman." Setelah dijawab, lalu kemudian qala shadaqta. Sahabat-sahabat yang ada pada saat itu heran. Dia yang bertanya, dia yang benar-benarkan. Hadirin kaum muslimin sidang subur rahimakumullah. Iman itu kuncinya al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Ini kunci. Jadi kalau ada orang yang mengimani bahwa Tuhan itu beranak, itu hak mereka. Tapi Islam mengajarkan lam yalid wa lam yulad. Hadirin kaum muslimin sidang subur rahimakumullah. Beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, wajib mengimani bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Di Indonesia ini subur, Pak. Berkali-kali ada orang yang mengaku nabi. Yang terakhir itu di Bogor, namanya Musadek. Itu ngaku nabi. Jadi oleh karena itu, setiap kali ada orang ngaku nabi harus kita tolak. Harus kita ingatkan bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau ketika ada orang yang mengaku nabi, harus kita ingkari dan harus kita ingatkan. Tidak boleh diem, tidak boleh. Wah, ini kan negara demokrasi, orang boleh bicara apa saja. Ya kalau menyimpang dengan keyakinan publik, keyakinan umat Islam yang mayoritas di Indonesia, kita wajib mengingatkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi jangan sampai ada orang mendeklarasikan diri sebagai nabi, justru malah kita mendukung, biarkan demi demokrasi. Betul, menyatakan pendapat itu bebas. Tetapi kalau menyalahi ketentuan, menyalahi aturan, itu termasuk penodaan agama. Di hadirin kaum muslimin rahimakumullah, penodaan agama ini akhir-akhir ini satu dua dengan demokrasi. Maksudnya apa? Ada orang yang mengatakan orang bebas berkata apa saja, bertuhan boleh, tidak bertuhan boleh. Betul. Kalau itu bersifat pribadi boleh. Orang tidak percaya Tuhan asal dia sendiri, dia tidak mengajak orang lain. Nah, kalau manakala orang tidak bertuhan lalu mengajak orang lain untuk tidak bertuhan, nah ini yang salah. Hadirin kaum muslimin sidang subur rahimakumullah. Oleh karena itu sebagai muslim, marro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi.
Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Karena itu penting kita memahami kehidupan sebelum mati itu apa yang bisa kita bawa untuk bekal di akhirat nanti. Apa yang kita bisa bawa untuk kehidupan kita di alam barzakh. Apa yang kita bisa bawa untuk kehidupan setelah kita dihisab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini hidupnya berkah. Amin. Hidupnya husnul khotimah kelak. Amin. Dan kelak kita masuk surga. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Sampai di sini ada yang mau bertanya, kami persilakan.